Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya bertemu dengan Bapak Wakil Wali Kota Pekalongan, Bapak Afshan Arslan Junaid. Saya akan berbincang banyak hal dengan Pak Afshan. Kita sapa saja Pak Af ini. Assalamualaikum Pak Af. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat senang pada kesempatan ini saya bertemu dengan Pak Af untuk berdiskusi tentang berbagai macam hal. Iya. Terutama tentang ini Pak Af. Saya melihat sejak tahun 1908, 1928 itu kekuatan kelompok muda dan kepemimpinan muda itu betul-betul bisa menobrak keadaan, bahkan sampai puncaknya pada tahun 1945 kelompok muda yang diinovasi oleh Soekarno-Hatta mampu memproklamasikan Indonesia. Menurut Pak Af, kelompok muda di masa sekarang ini seperti apa Pak kepemimpinannya? Mas Asep, kalau kita bicara kelompok muda, memang sekarang di era sekarang di hampir semua sektor ini adalah anak muda mulai berperan, terutama di era milenial ini, di era digitalisasi, tentunya anak muda yang lebih berperan karena apapun itu mereka inovatif dan sebagainya. Hampir di semua sektor, di semua usaha, apalagi usaha digital dan direktur perusahaan, termasuk para pimpinan daerah maupun staf menteri, staf presiden, semuanya hampir didominasi anak muda karena memang mereka yang lebih visioner, mereka yang lebih bisa mengerti apa yang dibutuhkan, terutama kaum milenial sekarang. Jadi memang peran anak muda sekarang ini mulai bangkit dan memang kalau kita mau bersaing dengan negara-negara lain, tidak usah jauh-jauh dengan Singapura, Malaysia saja, mereka juga didominasi para kelompok muda juga. Bahkan Menteri Olahraga Malaysia, Menpora itu usianya 27 tahun. Nah, ini kan sangat luar biasa. Memecahkan rekor semua menteri yang di Indonesia dan dia mampu memimpin olahraga di Malaysia dan sekarang kita lihat hasilnya seperti sepak bola dan segala macam. Indonesia masih kalah terus sama Malaysia, Bos. Itu. Ya. Kelompok muda ini kan tidak mau diakui atau tidak diakui sangat potensial. Tapi sisi lain ada kelompok yang lebih senior. Gimana menjembatani kepentingan kelompok muda yang sangat potensial dengan kelompok senior yang mungkin masih ingin berkiprah, Pak? Begini, kelompok muda itu bagus. Memang untuk ke depan ini sangat-sangat dibutuhkan. Tetapi apakah mereka tidak punya kelemahan? Tentunya ada. Dalam hal pengalaman, dalam hal menghadapi kebijakan, terutama kalau anak muda ini kan pengennya gerak cepat, pengennya gerak cepat, sikat sana sikat sini, ayo kita lari dan sebagainya. Teman, untuk kebijakan yang kadang di momen tertentu kita butuh kebijakan yang sangat smart, yang bisa memberi pencerahan atau adem lah ini untuk semua. Nah, kadang para pemimpin muda ini masih ada kelemahan di situ. Kita lihat pun sekarang di Kementerian Pendidikan seperti baratnya ya. Kadang kelemahan itu pasti ada. Nah, makanya kita butuh kolaborasi sebetulnya gitu. Tetap butuh kolaborasi untuk yang mana jadi masing-masing menutupi kelemahan. Masing-masing menutupi kelemahan. Seperti kita melihat sekarang era Presiden Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin itu kan sudah lewat era milenial. Makanya beliau rekrut staf-staf muda, rekrut menteri-menteri muda dan sebagainya. Tetapi semuanya itu harus diimbangi. Tetapi kembali lagi tidak semuanya ini sempurna, tidak semuanya harus anak muda, tetapi harus ada kolaborasi. Baik, Pak Ab, sebentar lagi kan pilkada, Pak Ab. Pak Ab, kalau memilih nih dalam hati, mending jadi wali kota atau wakil wali kota dulu? Kalau saya, Mas Asep, dengan pengalaman saya, dengan ilmu saya, awalnya Nawa itu adalah kita G2 dulu. Kalau saya boleh memilih. Kalau saya boleh memilih. Tetapi dalam hal pilkada ini, pilihan bukan di saya. Bisa juga di partai, bisa juga di nanti koalisi dan sebagainya. Dan pilihan itu
sudah bukan ranah saya lah untuk memilih. Tetapi kalau kemantapan posisi sekarang dengan dinamika sekarang, dengan dinamika 3 bulan yang lalu saya sampaikan bisa juga berbeda. 3 bulan yang lalu saya sampaikan saya cukup masih menjadi wakil dulu. Saya masih butuh belajar dulu. Saya masih butuh pengalaman dulu. Tapi dengan dinamika sekarang yang ada, perkembangan sampai hari kemarin, sampai tadi malam, saya harus siap di posisi apapun. Dan saya sudah siapkan mental itu. Saya sudah siapkan mental itu. Sudah ada sinyal atau tanda-tanda untuk maju? Semuanya masih dinamis. Semuanya masih dinamis. Perkembangan yang saya alami pribadi dalam seminggu ini semuanya masih dinamis. Tetapi apapun ini pilihan. Pilihan bukan di kita. Pilihan ada tahapnya. Pilihan di partai. Kita dipercaya oleh partai karena semuanya harus partai nih. Karena independen sudah tutup pendaftaran. Independen sudah tutup pendaftaran. Semuanya pilihan di partai. Kalau saya memang masih dipercaya, kita next selanjutnya di KPU. Apakah KPU itu juga syarat-syarat saya lolos? Dan next selanjutnya itu adalah masyarakat. Kita pasrahkan saja. Baik. Saya lebih ke perkembangan pembangunan di Kota Pekalongan, Pak. Ini PR besar di Kota Pekalongan ini apa saja kalau Mas menginventarisir? Kalau kita lihat PR besar, ada 2 hal. Yang pertama PR yang Pasar Banjarsari, yang kedua adalah banjir. Banjirop. Bagaimana mengatasi banjir air hujan maupun banjirop. 2 itu yang masih kita anggap yang besar lah ya. Kalau yang kecil banyak. Dan bagaimana pembangunan di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan ini pembangunan kalau kita bicara di Tegal kita kalah jauh. Di kota tetangga saja kita kalah jauh. Bagaimana mengatasi itu? Bagaimana mengatasi di Pasar Banjarsari memang permasalahannya adalah masih ada pihak ketiga. Baik. Jadi itu yang masih selama ini kita negosiasikan dan komunikasikan dengan pihak ketiga itu, tetapi sepertinya masih deadlock. Bahkan kemarin Pak Kajari pun memfasilitasi itu kelihatannya masih deadlock juga. Terakhir adalah kita masuk ke pengadilan dan itu pun butuh proses. Jadi kalau ada anggapan bahwa pemerintah kalah dengan misalkan satu perusahaan atau satu orang, nah itu enggak juga karena di mata hukum semua sama. Di mata hukum semua sama, baik perseorangan, orang miskin, orang kaya, pemerintah, di mata hukum semuanya sama. Kita harus mengikuti proses itu. Dan kita juga harus berhati-hati karena di birokrasi ini walaupun yang kita lakukan benar, tetapi menurut undang-undang dan menurut birokrasi itu salah, kasihan nanti. Misalkan kita bicara kepala dinas pasar, walaupun beliau sudah pensiun, Ibu Sekda misalkan walaupun beliau sudah pensiun, tapi kalau kebijakan hari ini salah, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi masih bisa diproses, masih bisa diproses. Nah, kita menjaga itu supaya semuanya enak lah, semuanya tenang, clean and clear, sesuai prosedur semua. Kalau memang keputusan pengadilan, itu yang baru kita berani melangkah. Menjadikan dasar hukum. Pasar Banjarsari, kemudian Pasar Banjarsari, banjirop. Bagaimana walaupun tanggul besar itu sudah tanggul raksasa, sudah jadi, katakanlah, tetapi dari awal saya sudah mengatakan bahwa tanggul ini belum mengatasi masalah. Pasti ada masih ada kelemahan dalam seperti yang kita lihat kemarin. Ternyata masih di beberapa daerah seperti Selamaran, Panjang dan sebagainya itu masih ditutup di sini efeknya ke sebelah timur. Nah, ke depan harapan saya adalah pembangunan itu yaitu bertahap, ada grand design. Walaupun bertahap karena dana APBD ini sangat kecil, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan semuanya tanpa bantuan provinsi dan pusat. Nah, harapannya ke depan grand design itu adalah seperti sekarang kan anggaran 2,4 miliar hanya untuk tanggul darurat. Tahun depan udah jebol lagi, Bos. Ini kan sayang. Nah, harapannya adalah ada grand design pembangunan yang mana itu walaupun tahun ini diselesaikan 1/4 dulu. Alhamdulillah kalau ada bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Nah, tahun depannya lagi 1/4 lagi, tapi itu
nyambung dan ini Betul. permanen, Betul. betul-betul permanen. Nah, kita sebetulnya sudah ada kok titik-titiknya, mana-mana titik-titik yang rawan ya. yang Betul. kemarin yang rawan, Betul. yang jebol, yang sudah di bangun tanggul darurat dan Betul. sebagainya. Tapi Betul. ini kan hanya darurat, hemat-hemat, Iya. hemat-hemat pendataan itu. Nah, ke depan perencanaan kita adalah pembangunan betul-betul memiliki grand design yang continue bersambung. Jadi walaupun tidak bisa menyelesaikan tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi, dan harapannya itu 5 tahun selesai lah. Betul. 5 tahun selesai. Kalau masalah sampah yang menggunung sampai 15 meter ke atas, kayaknya ini mungkin agak juga. ini juga ya. Sampah itu 17 meter ya sekarang Ke kurang atas lebih ya. ke atas. Dan kemarin Dinas Lingkungan Hidup itu sudah mengajukan anggaran untuk mana itu pelebaran tanah. Baik. Karena di situ sudah overload. Betul. Saya sampaikan di situ. Ya. Jangan kita menganggarkan untuk pelebaran tanah yang mana itu tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana kita memikirkan anggaran tambahan ini untuk mengurangi sampah. Baik. Ya, Baik. mengurangi sampah. Pada sekitar tahun lalu, saya sudah ke perusahaan di Jakarta ya, yang mana itu pengolahan sampah, pembakaran dan sebagainya, yang abunya itu bisa dijadikan pupuk tanaman. Betul. Nah, yang seperti itu yang kita butuhkan. Jadi butuhkan jangan dalam arti anggaran untuk menambah lokasi pembuangan sampah, sampahnya tetap menggunung dan tambah banyak. Betul. Nah, itu beberapa program ya yang memang saat ini harus diselesaikan di Kota Pekalongan, karena apapun itu sampah juga mempengaruhi lingkungan. Di sekitar situ ada tambak, ada sawah, ada masyarakat. Nah, airnya itu juga laporan dari warga sudah mulai tercemar. Ini kan aromanya sudah tidak sedap, terus airnya juga tercemar, kualitasnya tidak bagus untuk tambak, untuk sawah sudah tidak produktif dan sebagainya. Ini ayo kita benahi sama-sama. Cuman pembenahan itu memang tidak bisa langsung sekaligus, butuh pemikiran matang, dan pada prinsipnya itu adalah kepada anggaran dan keseriusan. Betul. Itu. Maaf. Iya. Selama 2-3 tahun terakhir ya, Pak menjabat sebagai wakil wali kota. 1 tahun setengah. Setengah. Mas, 1 tahun setengah. Ya, selama 1 tahun setengah ini sebetulnya tipologi kepemimpinan model apa yang cocok untuk Kota Pekalongan ini sehingga pembangunannya progresnya bisa jauh lebih cepat? Gitu. Iya. Begini, kita kalau memang pembangunan itu harus sesuai, yang terutama adalah untuk kepentingan masyarakat, legislatif, eksekutif itu harus bisa duduk bareng dan bersatu. Kita benahi lagi komunikasi, kita benahi lagi apa kebutuhan masing-masing, terutama efeknya untuk masyarakat. Nah, ini harapan saya ke depan adalah pemimpin baru nanti di 2021 ya, berarti mungkin kalau melihat dari pelantikan kan 2016 awal tahun. Nah, ini berarti 2021 nanti itu adalah pemimpin yang betul-betul punya visi misi untuk menyelesaikan, dan harapannya itu semua pembangunan itu ada perencanaan grand design dan berkontinu. Jadi jangan bangun di sini darurat ambrol, tahun depan tahun di sini ini sudah ambrol, ini bangun ini, semuanya tidak akan menyelesaikan masalah. Dan kita bisa kok kerjasama dengan semua instansi, misalkan Polri, mereka ada program apa, dari TNI ada program apa. TNI ini kan ada program TMMD, ya. Bagaimana itu juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Pekalongan dan daerahnya masing-masing, seperti itu. Maka intinya pemimpin yang punya visi misi menyelesaikan masalah, dan bukan hanya eksekutif, legislatif juga bersama-sama untuk sama-sama ayo apa nih kebutuhan masing-masing apa, dan intinya adalah untuk masyarakat. Kebutuhan masing-masing ini juga implementasinya untuk masyarakat. Sebab kita menganggarkan berapapun, kita mempunyai perencanaan apapun, kalau sebelah tidak setuju nggak bisa, bos. Yang ketok palu mereka, iya kan? Yang ketok palu mereka. Makanya kita duduk bareng apa kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Baik, Pak Ab. Kalau
kan ada yang mengatakan begini, kalau memang ingin sukses di daerah ini, kerjasama di tingkat pusat juga harus ditingkatkan. Sejauh mana peran pusat untuk membangun Kota Pekalongan dalam dukungan anggaran dan dukungan yang lainnya? Ya, peran pusat sangat-sangat kita butuhkan, dan pusat dan provinsi ya terutama. Betul. Ini alhamdulillah untuk pembangunan kemarin Pak Menteri PUPR Pak Basuki itu sudah langsung meninjau ke Pekalongan dan langsung lihat naik perahu, bahkan naik perahu beliau naik perahu. Yang mana ini untuk program Kotaku dan pelabuhan onsor yang kita mengatasi permasalahan di TPI, masalah pendangkalan. Nah ini kalau harapannya kalau memang itu nanti dok kapal juga semuanya bisa kita tertibkan, parkir kapal bisa kita tertibkan, kapal besar bisa masuk ke pelabuhan onsor, karena pelabuhan onsor ini sudah diusulkan sudah lama ya. Kalau nggak 2007 2009, tapi sampai sekarang belum terrealisasi karena itu tadi komunikasi kita dengan pusat, karena apapun pembangunan besar pasti daerah tidak mampu. Dan ini alhamdulillah melalui Kementerian Pariwisata yang di mana lokasi wisata di Pasir Sari Pasir Kencana itu juga akan dilakukan pembangunan. Tetapi itu tadi kemarin pas mereka presentasi di Pemkot itu mengatakan bahwa hanya akan ditinggikan 50 cm. Saya bilang, sekali ya. Kalau 50 cm 3 tahun sudah kena rop lagi karena dropnya juga sudah semakin tinggi, jadi harus semeter atau semeter setengah. Saya sampaikan seperti itu. Harapannya juga itu bisa membendung bangunan yang dari pantai, itu bisa membendung air supaya tidak lari ke. Ya percuma dengan anggaran 30 miliar 2 tahun 3 tahun tenggelam lagi air rob, kan sangat disayangkan. Dan itu harapannya bisa meningkatkan turis domestik maupun turis internasional. Kalau bisa ada yang menarik di Kota Pekalongan ini. Kota Pekalongan kan kelemahannya itu adalah wisata, kita tidak bisa membuka wisata karena lahan terbatas. Beda dengan Batang, beda dengan kabupaten. Mereka ada wisata Curug, ada buka kafe baru, dan yang jajan ke sana orang Pekalongan semua. Jadi Kota Pekalongan ini karena keterbatasan lahan dan sebagainya. Nah, itu harus diri ya. Baik, Pak. Kita jeda sebentar, nanti dilanjutkan di segmen kedua. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan saya dengan Bapak Wakil Wali Kota, Pak Aaf. Pak Aaf ini sebetulnya karir di politik itu apakah panggilan hati nurani? Apakah pengabdian? Apakah memang apa menurut Pak? Jujur karir di politik ini karena keadaan awalnya. Awalnya karena situasi dan kondisi. Cuman apapun ya nawaitunya kalau di saya cuman 2. Karena nawaitunya yang pokok prinsip itu cuman 2. Yang pertama bisa bermanfaat untuk masyarakat terutama. Yang kedua itu adalah amanah. Amanah. Percuma kita bisa bermanfaat tetapi tidak amanah. Percuma kita amanah tetapi tidak bermanfaat juga. Ngapain? Nah, nawaitu saya awal adalah itu karena kalau bicara terpanggil, bicara niat, jujur awal saya tidak tertarik di dunia politik karena keadaan dan semua masyarakat tahu keadaan seperti apa, almarhum meninggal dan sebagainya. Akhirnya saya didorong untuk meneruskan ini. Nah itu tadi saya yang tadinya belum tahu sama sekali tentang birokrasi, belum tahu sama sekali tentang politik, karena di keluarga kita juga walaupun almarhum itu jadi wakil wali kota 5 tahun, wali kota 1,5 tahun, kita tidak pernah ikut-ikut urusan beliau. Kita tidak pernah, kita sibuk dengan karir masing-masing, tidak pernah urusan dengan birokrasi, tidak pernah urusan dengan politik, apalagi masuk ke politik dan sebagainya. Nah, di posisi sekarang saya sudah
di sini, ya kalau memang masih dipercaya itu tadi, masih dipercaya kita meneruskan perjuangan, meneruskan penyelesaian masalah, dan itu tadi. Yang penting saya itu cuma dua nawaitunya di sini. Yang pertama bermanfaat, yang kedua amanah. Dan ini harus selalu gandengan ini. Ya, percuma. Betul. Dari pengusaha ke politik kan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ada nggak hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani? Begini, bukan hal yang bertentangan dengan hati nurani ya. Prinsipnya Mas Asep. Jadi permasalahannya berbeda. Oh ya. Penyelesaian permasalahannya yang berbeda. Antara bisnis dengan antara politik, swasta lah, katakanlah swasta dan birokrasi. Berbeda. Permasalahannya berbeda. Saya contoh ya. Pada awal saya menjabat. Sebelum saya menjabat pun saya sudah diberi laporan oleh warga bahwa ada kapal karam, kapal karam di daerah Panjang dan Kerapiak, yang mana kapal karam itu akhirnya kalau air datang, hujan dan sebagainya, ini memecah air yang langsung ke warga Kerapiak dan Panjang. Info dari warga sudah 1 tahun kapal itu tidak diangkat. Kan kita sebagai orang masyarakat awam, ini ngapain kok tidak bisa diangkat? Lama banget gitu ya? Lama banget. Nah, begitu saya dilantik dan di Kerapiak itu pada waktu itu banjir, ya, saya langsung tinjau lokasi dan saya melihat memang ada kapal di situ. Memang arus air itu memecah yang langsung masuk ke warga. Segera saya koordinasikan dengan dinas terkait, segera saya koordinasikan dengan warga dan sebagainya, yang mana apa yang menjadi permasalahan. Nah, ternyata ini berbeda karena itu kapal bantuan dari Kementerian Kelautan ya kepada kelompok nelayan. Nah, kelompok nelayan terus. Nah, ternyata kalau di swasta kan tinggal ambil aja kan? Angkat aja nih anggarannya berapa untuk mengangkat? 40 juta, 50 juta, ya udah kita anggarkan aja 50 juta selesai. Birokrasi nggak bisa seperti itu ternyata. Jadi misalkan kapal itu karam dan tenggelam, harus ada wujudnya. Harus ada wujudnya. Ada fisiknya. Ada kelompok nelayan yang lain itu menawarkan, oke lah kapal kita bisa angkat, free, tetapi kayu dan sebagainya yang ada di kapal itu menjadi milik kita, milik kita. Ternyata di kita nggak bisa. Kalau tidak ada fisik, kelompok nelayannya bisa kena. Nanti kalau dimintai pertanggungjawaban dari Kementerian Kelautan, dinas perikanannya bisa kena dan kena juga dan sebagainya, pertanggungjawabannya gimana. Nah, ini ternyata, dan untuk mengangkat itu kelompok nelayan karena belum menghasilkan atau memang keuangan mereka yang tadinya keuangan mereka yang tadinya kurang bagus, accounting-nya lah apalah, pertanggungjawabannya kurang bagus. Ini tidak ada anggaran. Nah, anggaran itu pengangkatan kapal adalah 40 juta. Ya sudah, langsung anggarkan saja, langsung angkat saja 40 juta, selesai buat saya. Nah, tapi birokrasi ternyata tidak bisa seperti itu. Harus ada anggaran dulu, harus ada dianggarkan dulu. Ya, jadi kenapa, ada payung hukumnya. Ada payung hukum. Jadi kenapa 1 tahun itu tidak bisa terselesaikan kapal karam itu? Ini contoh permasalahan lah. Di situ saya mempelajari, oh ya ternyata sangat berbeda dan sangat memahami antara birokrasi dan swasta itu berbeda. Nah, ini sekalian saya belajar bagaimana birokrasi, sekalian saya belajar bagaimana politik, ASN dan sebagainya. Saya rasa kalau dibilang ilmu saya sudah adalah 1 tahun ini perjalanan, dan saya memang nawaitunya itu adalah belajar. Anggap saja ini sekolah S2. Bagaimana saya belajar itu juga cara saya pendekatan kepada Ibu Sekda, para asisten, dan saya tidak pernah malu bertanya. Walaupun posisi saya lebih tinggi dari mereka. Tapi di sini ilmu saya mungkin masih kalah pengalaman dengan mereka tentang masalah birokrasi dan sebagainya. Saya tidak
pernah malu bertanya kepada bahkan ASN pun, Betul. apa ini saya tidak pernah malu karena itu tadi nawa itu saya untuk belajar. Anggap saja ini kita sekolah S2 dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu baru, kita mendapatkan keluarga baru, keluarga ASN ini kan kita. Tapi Pak Ab sempat nggak misalkan dengan menyelesaikan satu masalah butuh waktu yang cukup lama, kok ini gregetan gitu kan? Sempat awalnya sempat gregetan. Ini kenapa? Tapi ya itu tadi setelah kita paham aturan birokrasi dan sebagainya, kita bisa menyesuaikan lah. Kita bisa menyesuaikan karena berkali-kali pun kita tinjau pasar dan sebagainya, pasar yang itu ya kita tinjau mana pasar darurat dan sebagainya. Di situ kita mendengar keluh kesah para pedagang. Yang pertama itu mendengar keluh kesah para pedagang, dan yang kedua aturan birokrasinya bagaimana. Jadi jangan janji dulu lah mereka ya. Ada beberapa yang mengusulkan bahwa ayolah janji kampanye pasar bangun. Saya nggak berani. Itu bukan. Itu bukan kita menyelesaikan masalah, tapi memberi harapan palsu untuk mereka. Malah blunder ya. Karena kita tahu situasi dan kondisi yang sebenarnya. Saya juga sampaikan seperti itu. Kita tahu situasi dan kondisi yang sebenarnya. Jadi jangan janji kampanye kalau memang itu susah direalisasikan. Cuma buat kita bukan apa ya, cuman hati nurani kita nggak sampai kalau kita janji palsu. Untuk kampanye buat apa? Yang itu ya realistis aja. Penyelesaian masalah secara bertahap, harus ada grand design dan amanah dan bermanfaat, itu aja. Ya, sederhananya itu. Kalau visi misi mau dijabarkan walaupun sangat panjang, tetapi prinsipnya itu. Ya, untuk menyelesaikan Kota Pekalongan, dan harus sinergi dengan pusat. Aktif-aktiflah kita ke kementerian yang sesuai prosedur atau sesuai permasalahan di Kota Pekalongan. Itu saya rasa insya Allah lah untuk Pekalongan ke depan bisa lebih baik lah. Dan ini kan program Kotaku yang dari World Bank, ini yang di Kerapiak dan sekitarnya ini juga sudah mulai berjalan kok, pembebasan tanah yang mana itu bikin tanggul kanan kiri. Kita menyelesaikan mungkin permasalahan banjir di Kerapiak dan Bugisan Sekarang kan Bugisan ini yang kasihan, daerah Bugisan. Kemarin itu hampir tiap sore mereka tergenang air rob. Ini itu kan yang pertama adalah kesadaran masyarakatnya. Ayo semangat masyarakatnya. Yang kedua, program pemerintah itu juga harus tepat. Nggak mungkin satu anggaran terselesaikan. Harus beberapa tahun anggaran. Continue. Tapi continue harus ada grand design-nya nyambung. Kalau keluarga, terutama istri di awal-awal itu kaget nggak dengan ritme di awal sebagai swasta pengusaha, kemudian di birokrasi kok harus ada acara malam? Kaget nggak? Awal sih kaget. Cuman ya itu tadi, kita belajar dan kita menyesuaikan. Kita belajar dan kita menyesuaikan. Pada prinsipnya semuanya kan butuh adaptasi. Nggak harus langsung serta merta. Semuanya butuh. Ini hanya masalah adaptasi aja kok. Lama kelamaan bisa. Terbiasa juga. Kalau Pak Ab di politik itu, figur yang menjadi role model Pak Ab siapa di tingkat nasional misalkan? Di tingkat nasional. Yang menjadi inspirasi Pak Ab. Banyak ya sebenarnya, Mas. Saya terutama pemimpin-pemimpin muda itu kita harus itu yang menjadi inspirasi. Cuman kalau sosok sih saya rasa banyak. Kita harus mencontoh dengan beberapa banyak sosok gitu. Banyak sosok. Apa yang menjadi positif dari mereka kita ambil. Ilmu mereka kita ambil. Terus nggak bisa kita harus mencontohkan satu tokoh yang betul-betul kita kagumi, tetapi kan di situ juga ada. Kalau di era sekarang kan bagus apapun pasti ada serangan kan. Ini politik. Pasti ada serangan. Nah,
Makanya kalau program yang bagus sekali, misalkan di kota Surabaya, bagaimana kita belajar kepada Ibu Risma tentang penyelesaian masalah kota Surabaya. Bagaimana kita di Banyuwangi, seberapa program apa yang bisa dilakukan Pak Azwar Anas untuk meningkatkan pariwisata. Kan PR kita banyak, kebersihan kita mungkin bisa mencontoh Surabaya, pariwisata kita bisa mencontoh Banyuwangi dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa yang memang harus program-program yang bagus kita ambil yang sesuai dengan situasi dan kondisi kota Pekalongan. Maaf, ini segmen menjelang berakhir. Saya mau bertanya, tapi pilihannya ada 2, opsinya 1. Ini ya. Obama atau Donald Trump? Obama. Oh, kenapa? Karena beliau ini pionir, bisa menjadikan pionir karena presiden kulit hitam pertama di Amerika, dan beliau bisa memecah mitos itu bahasanya bisa memecah mitos itu. Dan selama kepemimpinan Obama, saya melihat semuanya di Amerika itu adem bersatu. Kalau Trump ini sosok yang agak kontroversial menurut saya, keputusannya, pernyataannya semuanya kontroversial, bahkan ada usaha pemakzulan kepada beliau. Jadi ini menandakan bahwa perjalanan pemerintah ini yang penting kan nyaman dan bisa bisa menenangkan semuanya. Kebijakan tentu tidak akan sempurna, masalah tentu tidak akan terselesaikan, karena masalah satu terselesaikan, satu timbul lagi. Tapi bagaimana program kita bisa memberi pencerahan dan perjalanan ke depan ini juga harus kalau kita bicara pemimpin yang kontroversial, tentunya sekarang pun sudah tidak ideal kalau itu tidak menyelesaikan masalah, hanya kontroversial saja. Seperti artis nanti, Bos. Ada hater ya. Iya, betul, artis yang penting kontroversial supaya terkenal. Nah, kalau di pemimpin daerah maupun provinsi maupun presiden nggak bisa. Harus yang kontroversial semuanya. Terus yang penting terkenal nggak bisa. Harus menenangkan semua dan menyelesaikan permasalahan semua lah. Yang kedua, Presiden Turki Erdogan atau Nelson Mandela? Ini kalau Nelson Mandela. Nelson Mandela karena beliau memang sosok pemberani, sosok yang pemberani. Keputusannya itu dia pegang teguh, walaupun sanksi hukum atau apapun tidak menghalangi beliau untuk keyakinannya. Terbukti sekarang di Afrika Selatan, warga kulit putih dan warga kulit hitam ini semuanya bisa bersatu. Kalau kita melihat sekarang di dunia politik, di dunia olahraga terutama yang sering kita melihat, itu semuanya bisa, dan dikenang sepanjang masa. Nelson Mandela itu pemimpin yang dikenang sepanjang masa di seluruh dunia. Seluruh dunia. Dengan kesabarannya itu Erdogan belum sampai ke level menunjukkan itu. Belum sampai ke level dikenang sepanjang masa di dunia, bukan di Afrika Selatan. Bukan hanya di Afrika Selatan. Kalau di Turki mungkin Erdogan. Tetapi untuk di seluruh dunia, Erdogan belum sampai ke level itu. Nelson Mandela sudah sampai ke level itu. Yang ketiga, Rocky Gerung atau Ahmad Dhani? Ini untuk urusan apa ini dulu? Urusan dikenal oleh masyarakat. Saya lebih ke Ahmad Dhani. Karena apa? Ahmad Dhani mempunyai karya yang itu menjadi legend bermusik. Dan itu dikenang dalam arti ada penggemar setia mulai dari usia muda sampai usia di saya Pak Asep mungkin awet juga yang mengenangnya. Lagu-lagunya juga legend, dikenal oleh semua. Tetapi keputusan beliau terjun ke dunia politik itu menjadi pandangan yang berbeda. Kalau kita bicara dunia politik, tetapi karyanya sudah dikenang sepanjang masa oleh penggemarnya itu. Kalau Rocky Gerung
Ya itu tadi ya. Ya. Ya itu tadi karyanya belum bisa dikenang atau belum ada penggemar fanatik yang sampai otak-atik pikir ya. Otak-atik pikir. Berarti ya. sangat segmented. Iya, ya. Filsafat kan sangat sentimental dan penerjemahannya multitafsir. Kalau Ahmad Dhani, kalau kita bicara karir di musik, beliau legend. Beliau legend. Sampai sekarang pun legend, salah satu yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Cuman keputusan beliau terjun ke dunia politik ini menjadi hal yang berbeda. Tetapi saya melihat juga dua hal yang berbeda juga tentang Ahmad Dhani. Satu, penggemar musiknya itu tetap. Yang satu mungkin penggemar musik ini tidak harus lari ke menjadi penggemar Dhani di politik. Enggak, beda. Dengan ya karena itu tadi ya, dua hal yang berbeda tentang Ahmad Dhani. Yang pertama itu ada penggemar setia sampai sekarang. Yang kedua ini ya mungkin penggemarnya kelompok itu aja. Kalau ini kan kita bicara mungkin penggemarnya Ahmad Dhani ada juga yang orang PDI, ada orang Gerindra, siapapun bisa masuk ya. Bangsanya beda nih ya, semua ini bisa masuk. Yang penting penggemar musik, penggemar Dewa, penggemar Dhani. Nah kalau yang di sini di politik nggak bisa, Bang. Ya kan, semua partai pasti tidak akan menghargai karya beliau di sini. Cuma yang di sini tetap. Baik, Pak Wakil, closing statement tentang Pak Wakil ke depan seperti apa? Ya, ini Bismillah saya melakukan proses untuk pendaftaran pilkada, tetapi kita harus, walaupun itu masih berat ya kalau melihat bahkan di koran sekarang kita baca tadi sama-sama, itu berat, tapi sebagai manusia, sebagai umat beragama, kita harus ikhtiar untuk semaksimal mungkin untuk meraih itu. Tujuannya untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk bisa bermanfaat dan amanah. Itu dulu aja yang sederhana. Kalau memang jalan itu sudah bisa ya kita terus, sudah tertutup berarti itu tadi kita belum dipercaya. Yang itu kan dipercaya. Ya, berarti itu kita belum dipercaya. Ya kita kembali ke mengabdi dalam bentuk lain. Cuman kalau kita mengabdi dalam bentuk pemerintah, kalau memang kita sungguh-sungguh dan bisa bersinergi dengan semuanya, ya kita bisa membantu lebih. Kalau di bentuk lain ya kita tetap mengabdi untuk masyarakat, untuk nusa, agama, nusa dan bangsa. Nah itu dalam bentuk lain ya. Nah, cuman nawa itu kita tetap walaupun itu berat, walaupun ini semua sudah dikuasai, tetapi kita melihat peluang itu masih ada, dan itu tadi sebagai umat beragama, sebagai anak bangsa. Semuanya punya kesempatan yang sama. Baik, dan tetap berusaha. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Wakil Wali Kota Pekalongan. Sangat menarik, sangat terbuka dan open minded, luar biasa. Sebetulnya inilah pemimpin masa depan yang sebenarnya. Amin. Mudah-mudahan kita doakan langkah-langkahnya bisa mendapatkan langkah yang mudah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian pemirsa, kita akan ketemu dengan segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.